Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Masuk kita pada ayat yang ke-186, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi, sampai ayat yang ke-187. Sebelum kita mulai, insyaallah kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat ini beserta artinya. Silahkan. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu kepadamu wahai Muhammad, tentang diriku. Saat itu ada beberapa orang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami bermunajat kepadanya, yaitu berbicara pelan-pelan, am ba'idun, atau Allah itu jauh sehingga kami harus nunadi, kami harus berteriak memanggil. Ini adalah isi pertanyaan sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum saat itu. Maka Nabi SAW terdiam, karena beliau hanyalah seorang Rasul yang tidak menyampaikan kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Sampai Allah SWT akhirnya menurunkan ayat ini. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba-hambaku bertanya kepada dan kedekatan Allah adalah sesuai dengan keagungannya. Di antara yang menunjukkan kedekatan Allah, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Nah, ini menunjukkan tentang dorongan bagi kita untuk berdoa kepada Allah. Allah SWT dialah yang maha mendengar. Meskipun kita berdoa dengan suara lirik, tidak mendengar kecuali diri kita. Tapi Allah SWT dialah yang as-sami'. Dialah yang maha mendengar. Kemudian Allah SWT mengatakan, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Dan firman Allah fa inni qarib yang sudah kita sampaikan tadi di antara maknanya, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang Maha mendengar, termasuk yang bisa kita ambil faedahnya di sini, keharusan kita untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau memang Allah SWT dialah yang Maha dekat, maka kita harus malu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita takut berbuat maksiat kepada Allah, dan kita juga banyak berdoa kepada Allah ketika kita mengetahui bahwasanya Allah SWT adalah Maha dekat. Kemudian Allah mengatakan falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawabku. Maksudnya apa? Menjawab Allah. Menjawab Allah ketika Allah memerintahkan, kita jawab. Ketika Allah melarang, kita jawab. Ketika Allah memerintahkan, bagaimana jawaban kita? Iya ya Allah, aku akan melaksanakan. Artinya menjawab di sini adalah dengan cara melaksanakan dan mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya istijabah lillah. Termasuk di antara istijabah, kalau dilarang oleh Allah, ya kita meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini isyarat bagi kita bahwasanya di antara sebab Allah SWT mengabulkan doa kita, kalau kita mentaati Allah SWT. Falyastajibu, hendaklah mereka menjawab aku. Ingin dikabulkan doanya, maka jawablah ya panggilan Allah. Kita ingin diberikan anak, kita ingin diluaskan rezekinya, maka jawablah panggilan Allah. Ya, beristighfarlah, bertobatlah, lakukan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Bagaimana seseorang mengharap doanya dikabulkan sementara dia tidak berusaha untuk menjawab panggilan Allah SWT? Malas untuk melakukan sholat, malas untuk melakukan sholat berjamaah, berpuasanya asal-asalan. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman denganku. Yaitu ketika kita menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan, maka hendaklah itu semua kita lakukan atas dasar iman. Bukan karena malu dilihat oleh manusia atau karena riya. Kita lakukan itu semua atas dasar iman. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Ini adalah di antara sebab dikabulkannya doa seseorang. Semakin seseorang dekat dengan Allah, yang wajib dia lakukan, yang sunnah juga dia lakukan, yang haram dia tinggalkan, yang makruh juga dia tinggalkan, maka ini lebih dekat untuk dikabulkan doanya. Sehingga tidak heran dalam hadis qudsi Allah mengatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu, dan seterusnya. Kemudian di akhir hadis Allah mengatakan wa idza sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idzannah. Senantiasa seseorang beribadah kepada Allah dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Sehingga kalau aku mencintainya, disebutkan di antara keutamanya, kalau dia meminta kepadaku, aku beri. Dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindungi. Meminta kepada Allah, mungkin dia rezeki yang berbarakah. Berlindung kepada Allah dari virus, dari musibah, Allah akan melindungi. Ya, tapi di antara amalan yang dia lakukan adalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai amalan yang sunnah. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun artinya adalah yahtadun, yaitu mendapatkan petunjuk. Ya, mendapatkan petunjuk untuk kebaikan agamanya dan dunianya. Ya, kalau kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangannya, dan melakukan itu semuanya atas dasar iman, maka ini adalah sebab kita mendapatkan petunjuk.
mendapatkan petunjuk dari Allah, petunjuk dalam urusan dunia kita, dan juga petunjuk dalam urusan agama kita. Baik, mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya antara doa dengan puasa? Sementara ayat-ayat yang sedang kita bahas adalah tentang masalah puasa. Para ulama menjelaskan, ya, di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa di sini diselipkan tentang masalah doa di antara hukum-hukum puasa? Ayat 183 sampai 185 tentang puasa. 187 juga tentang puasa. 186. Mengapa di sini disebutkan tentang doa? Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya ini adalah irsyad. Ini adalah bimbingan dan dorongan supaya kita ini bersungguh-sungguh dalam berdoa di sela-sela puasa kita. Ya, ketika kita yang menyempurnakan hari-hari puasa ini, ketika kita berbuka, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah." Orang yang berpuasa, ketika dia iftar, ketika dia berbuka, ada doa yang mustajab. Abdullah bin Amr dulu apabila akan berbuka puasa, beliau kumpulkan ya keluarganya, beliau kumpulkan anak-anaknya, kemudian beliau berdoa. Ini dilakukan oleh sebagian sahabat. Mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita kumpul dengan keluarga, kita kumpulkan mereka dan berbuka bersama, kita berdoa. Tanpa kita merutinkan ya untuk melaksanakan hadis ini. Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Dalam hadis yang lain, thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Di antaranya disebutkan wasaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, dalam keadaan berpuasa selama sehari, doa kita itu mustajab. Manfaatkan dengan benar. Banyak di sana doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang jarang kita baca. Doa-doa dari Nabi SAW juga banyak yang jarang kita baca. Alhamdulillah sudah dikumpulkan oleh para ulama, tinggal kita ya dapatkan buku tadi, kumpulan doa tadi kita baca. Kesempatan bagi kita untuk ya di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah rahasia Allah Ta'ala alam disebutkan tentang masalah doa ini di sela-sela ayat yang berkaitan dengan puasa. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke 187. Allah SWT mengatakan, "Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum." Telah dihalalkan untuk kalian pada malam berpuasa ar-rafath kepada istri-istri kalian. Uhilla artinya adalah dibolehkan, dihalalkan. Ya, dihalalkan, dibolehkan. Tidak masalah, tidak berdosa. Lakum untuk kalian, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Lailatul Siyam pada malam berpuasa. Malam berpuasa maksudnya adalah malam di mana besoknya berpuasa. Ya, yaitu di bulan Ramadan ini pada malam harinya dan besok kita berpuasa, maka diperbolehkan untuk kalian. Dan malam itu dimulai dari waktu maghrib dan diakhiri dengan waktu subuh. Itu dinamakan dengan malam. Kalau siang dari waktu fajar sampai waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Apa yang diperbolehkan? Ar-rafathu ila nisaikum. Boleh untuk mendatangi istri-istri kalian. Ar-rafath maknanya bisa mendatangi, yaitu berjima, atau muqaddimahnya, pembukaannya, seperti memegang atau mencium atau memeluk. Ya, maka ini muqaddimah dari mendatangi istri. Di sini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla diperbolehkan.
karena sebelumnya dilarang. Bagaimana bentuk larangannya? Dulu ya, sebelum ayat ini turun, ketika kaum muslimin mereka makan dan juga minum, ya, mereka boleh makan dan minum setelah maghrib dan boleh mendatangi istri-istri mereka. Ya, boleh makan, boleh minum, boleh mendatangi istri, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat belum tidur. Artinya belum tidur malam. Ya, syarat yang kedua, belum datang sholat isya. Ya, belum datang sholat isya dan juga belum tidur. Kalau misalnya setelah maghrib, ya misalnya maghribnya jam 6, kemudian dia makan, ya, kemudian jam 6.15 dia tertidur, nah, sudah berarti nggak boleh mendatangi istri sampai besok lagi kalau berbuka lagi. Ya, maka ini terjadi. Sebagian sahabat yang bernama Sirmah, beliau kalau siang kerja, ya, berusaha bekerja dalam keadaan berpuasa sampai datang waktu sore. Ketika di sore hari, kemudian datang kepada keluarganya, ya, kemudian beliau sholat isya dan tertidur, belum makan dan juga belum minum sampai datang waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah SAW, dia belum makan belum minum padahal tadi, tapi sudah tertidur, berarti nggak boleh makan nggak boleh minum. Maka Rasulullah SAW melihat beliau dalam keadaan sangat susah, dalam keadaan sangat capek. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Mali araka qad jahidta juhdan syadidan?" Kenapa aku melihat kamu kok kayaknya capek sekali? Kemudian dia bercerita, "Ya Rasulullah, saya kemarin kerja, ya, sampai saya kerja kemarin, kemudian aku datang dan kemudian aku membaringkan badanku, kemudian aku tertidur sampai waktu pagi." Ya, sampai waktu pagi dan berpuasa lagi. Artinya belum sempat makan dan minum padahal di siang hari dia bekerja. Dan dahulu Umar bin Khattab disebutkan bahwasanya beliau pernah mendatangi istrinya saat itu setelah beliau tertidur. Ya, setelah beliau tertidur, padahal asalnya nggak boleh kalau sudah tidur. Ternyata beliau mendatangi istrinya. Kemudian beliau mendatangi Nabi SAW dan menceritakan itu kepada Nabi SAW. Ini disebutkan secara ringkas, ya, dan kemudian turunlah ayat ini sebagai rukhsah, ya, sebagai keringanan bagi kaum muslimin. Allah mengatakan, "Uhilla lakum." Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa untuk mendatangi istri-istri kalian. Ini adalah rukhsah dan juga keringanan yang Allah berikan dan menunjukkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sekarang nggak ada batasan. Antum sudah sholat isya, antum sudah tidur di malam hari, boleh. Ya, pada malam hari di bulan Ramadan, dari semenjak maghrib sampai datang waktu subuh, boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita mendatangi istri kita. Ya. Jadi di awal Islam itu kalau sudah tidur atau sudah sholat isya nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh mendatangi istri sampai besok lagi, yaitu besok malam lagi. Baik. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Mereka, yaitu istri-istri kalian, adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kenapa di sini diibaratkan pakaian, ya, yaitu saling berdekatan satu dengan yang lain. Ya, pakaian kita gunakan untuk tidur, kita pergi juga bersama kita dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara suami dengan istri. Karena mereka dalam satu rumah, saling melihat, saling berdekatan. Allah mengetahui yang demikian, maka Allah SWT berikan keringanan bagi kita. Ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum.
kalian atau mereka adalah pakaian bagi kalian wahai laki-laki, dan kalian wahai laki-laki adalah pakaian bagi mereka. Itu menunjukkan kedekatan di antara kedua. Dan ada yang mengatakan dinamakan pakaian selain kedekatan, yang namanya pakaian itu menutupi. Seharusnya ya seorang suami menutupi aib istrinya, dan seharusnya seorang istri adalah kewajiban dia adalah menutupi aib suaminya. Karena masing-masing dari kita adalah pakaian bagi pasangannya. Jadi jangan kita membongkar aib pasangan kita di hadapan orang lain. Biarlah yang mengetahui adalah kita, kecuali memang di sana ada maslahat yang membolehkan demikian. Alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu kalau kalian mengkhianati diri-diri kalian. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Yaitu sudah tidak boleh masih makan dan minum. Meskipun tidak dikatakan batal puasanya, tidak, karena bukan puasa mereka. Tapi peraturan saat itu, syariat saat itu nggak boleh makan dan minum dan tidak boleh mendatangi istri. Ya, Allah tahu ada sebagian kalian yang mengkhianati diri kalian, makan, minum, mendatangi istri. Kemudian Allah SWT, fataba alaikum, maka Allah pun memberikan taubat kepada kalian. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian. Ini kelebihan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, keimanan mereka, ya, dan amalan mereka, jihad mereka, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apa yang terjadi? Ya, mendatangi istri ketika sudah sholat isya, sudah tidur. Padahal saat itu merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Tapi lihat bagaimana Allah SWT memberikan taubat dan memaafkan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala. Menunjukkan tentang kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, dan kemudian Allah SWT mengatakan, fal'ana bashiruhun, maka sekarang hendaklah kalian mendatangi istri kalian. Mubasyarah. Dan makna mubasyarah, ya, bisa mendatangi istri, yaitu berjima, atau melakukan perkara yang merupakan pembukaan dari jima. Allah mengatakan fal'an, sekarang. Yaitu sekarang diperbolehkan. Ya, sekarang diperbolehkan. Basyiruhunna, silakan kalian mendatangi istri kalian. Yaitu di malam hari di bulan Ramadan. Berarti di awal tadi Allah mengatakan uhil, dibolehkan. Kemudian sekarang Allah menyuruh dan mengatakan basyiruhunna, menguatkan tentang bolehnya. Karena mungkin ada sebagian yang berat, aduh, jangan-jangan nggak boleh, ya. Padahal Allah SWT, oleh karena itu Allah SWT di sini menguatkan. Ya, Allah mengatakan di awal uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dan yang kedua Allah mengatakan fal ana basyiruhum, sekarang datangi mereka, tidak masalah. Ya, dan perintah di sini maknanya adalah boleh. Ya, bukan berarti wajib, tidak. Karena ada kaidah, kalau perintah itu datang setelah larangan, berarti ini menunjukkan bolehnya. Ya, menunjukkan tentang bolehnya. Baik, berarti menunjukkan bolehnya untuk mendatangi istri di malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang sudah Allah tulis untuk kalian. Carilah. Nah, di sini ada dua makna. Makna yang pertama, karena tadi disebutkan datangilah istri kalian, ya, dan carilah apa yang sudah Allah tulis untuk kalian. Maksudnya adalah carilah anak dari mendatangi istri kalian. Yaitu niatkanlah dalam mendatangi istri kalian untuk mencari apa yang sudah Allah tulis, yaitu adanya anak. Menunjukkan bahwasanya yang namanya anak, ya namanya punya anak atau tidak punya anak, anaknya berapa, ini sudah Allah tulis. Ya, dan pasti akan terjadi pada diri kita. Fulan punya anak 10, fulan punya anak 5, fulan tidak punya anak. Itu sudah Allah tulis. Nah, kita mencari apa yang sudah Allah tulis, yaitu dengan cara mendatangi istri, yang mendatangi yang halal. Baik, itu makna yang pertama. Makna yang kedua,
apa yang Allah telah tuliskan bagi kalian, maksudnya adalah carilah malam Lailatul Qadar. Carilah malam Lailatul Qadar, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Maksudnya jangan sampai ketika kita tahu diperbolehkan kita untuk mendatangi istri kita di malam hari di bulan Ramadan, kemudian kita lalai. Ya, kemudian bermudah-mudahan dalam malam-malam di bulan Ramadan sehingga membiarkan malam Lailatul Qadar lewat begitu saja karena kita sibuk dengan istri kita. Jangan. Ya, jadi tetap bisa digabung dua-duanya. Kita bisa mendatangi istri kita, ya, dan segera kita bersuci, kemudian kita bersiap-siap untuk sholat, kita bersiap-siap untuk membaca Al-Quran, dan seterusnya. Tidak ada yang bertentangan antara dua perkara ini. Kemudian Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, yaitu di malam hari silakan. Ya, kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Baik dari setelah maghrib, habis isya, yang jelas waktu malam nggak masalah. Sampai kapan diperbolehkan? Sampai jelas bagi kalian, ya, kain benang putih dari benang yang merah, dari benang yang hitam, minal fajr. Ya, sampai jelas bagi kalian waktu subuh. Ya, kalau sudah datang waktu subuh, maka tidak boleh makan dan juga minum. Ini menunjukkan akhir bolehnya kita makan dan minum dan juga mendatangi istri. Dan menunjukkan tentang awal yang berpuasa. Baik, firman Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan tentang disyariatkannya sahur. Ya, isyarat tentang disyariatkannya sahur karena diperbolehkan makan dan minum sampai waktu fajar. Dan ini disunahkan diakhirkan sahurnya. Ya, berarti di sini ada isyarat disyariatkannya sahur. Kulu washrabu, hendaklah kalian makan dan minum sampai jelas bagi kalian waktu subuh. Berarti ada isyarat ya disyariatkannya sahur. Ya tabayyan, sampai jelas. Artinya kalau belum jelas, artinya kita masih ragu-ragu, boleh kita makan dan minum. Kapan tidak diperbolehkan? Kalau sudah jelas datangnya waktu subuh. Dan jelasnya waktu subuh bisa diketahui dengan mendengar adzan atau melihat jam, ya, melihat jam atau kabar dari orang yang terpercaya, orang yang thiqah. Kemudian ini juga menunjukkan bahwasanya seseorang selain makan dan minum, akhirnya adalah waktu fajar, mendatangi istri juga demikian. Seandainya seseorang mendatangi istri, ya 5 menit sebelum waktu subuh, boleh. Meskipun dia belum sempat mandi. Mandinya setelah adzan, nggak masalah. Yang penting ketika dia mendatangi istri, dilakukan sebelum subuh. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW, artinya beliau pernah memasuki waktu pagi, ya, dalam keadaan junub. Yaitu junub karena mendatangi istrinya, dan beliau melanjutkan puasanya sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW masuk waktu fajar dalam keadaan junub, kemudian mandi dan melanjutkan puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah SWT mengatakan, "Tsumma atimmu shiyama ilal lail." Kemudian setelah kalian berpuasa, setelah fajar, yang mulai dari fajar, hendaklah kalian menyempurnakan puasa sampai malam hari, yaitu sampai datang awal malam. Kapan awal malam? Ya, tenggelamnya matahari. Ilal lail berarti sampai malam, yaitu kalau sudah datang malam, ya, awal malam termasuk malam. Ya, kalau sudah tenggelam matahari, maka sudah sempurna puasa kalian. Sempurnakan puasanya sampai tenggelam matahari. Baik seharinya ini 6 jam, 3 jam, atau 12 jam, atau bahkan 20 jam. Yang jelas ukurannya bukan jumlah jam, ya, tetapi adalah terbit fajar dengan tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, maka sudah berbuka. Ya, secara hukum, secara syariat, orang yang sudah sampai tenggelam matahari, maka dia otomatis dia berbuka.
Nabi mengatakan idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Apabila telah datang malam dari sini, ya, yaitu dari barat, dan telah pergi siang dari sana, yaitu dari timur, faqad aftara as-shaim, maka sungguh orang yang berpuasa telah buka. Dan ini menunjukkan bahwasanya secara hukum dan secara syariat orang yang sudah memasuki waktu tenggelam matahari dia telah berbuka. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian mendatangi istri kalian sementara kalian beriktikaf di dalam masjid. Ya, kalau tadi sudah diketahui diperbolehkan kita untuk mendatangi istri, di sana ada perkecualian. Karena di bulan Ramadan ada syariat i'tikaf. Nah, kalau kita sedang i'tikaf, jangan kalian mendatangi istri kalian. Ya, ini nggak boleh. Allah ingin menjelaskan di sini adanya perkecualian tadi. Kecuali kalian dalam keadaan wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Dan ini menunjukkan isyarat disyariatkannya i'tikaf di bulan Ramadan. Kemudian bahwasanya i'tikaf itu hanya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya, i'tikaf dilakukan di masjid, bukan di rumah. Dan masjid yang dimaksud di sini adalah masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Kalau misalnya masjidnya digunakan untuk sholat Jumat, itu yang lebih afdal. Ya, tapi seandainya tidak digunakan untuk sholat Jumat, tidak masalah. Kalau sudah datang waktu Jumatan, maka dia pergi ke masjid terdekat yang dilaksanakan sholat Jumat. Dan kalau sudah selesai, langsung dia kembali ke masjid tempat dia beriktikaf. Kemudian Allah mengatakan, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Ya, Allah jelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Boleh untuk mendatangi istri di malam hari. Setelah itu batasnya adalah sampai waktu subuh. Setelah itu kita berpuasa. Kapan kita berbuka? Ketika datang waktu malam. Nah, ini batasan-batasan Allah. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah. Maka fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Ya, jangan kalian mendekatinya. Artinya jangan kalian melakukan perkara-perkara yang bisa menyebabkan kalian terjerumus ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Ya, contohnya misalnya ketika kita di siang hari kan nggak boleh kita mendatangi istri. Kalau kita termasuk orang yang takut, ya, ketika mendekati istri di siang hari, mungkin tidur bareng atau mencium misalnya, asalnya boleh, nggak masalah. Bukan membatalkan puasa. Tapi kalau dikhawatirkan terjerumus dalam perkara yang membatalkan puasanya, itu mendatangi istri atau keluar air mani misalnya, maka ini tidak boleh. Jangan kalian dekati. Masing-masing dari kita tahu tentang keadaan dirinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah SWT menjelaskan ayat-ayat. Ya, Allah SWT bukan hanya menciptakan, memberikan rezeki, bukan hanya menurunkan ayat, tapi Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Bukan hanya sekedar menurunkan, kita paham atau enggak paham. Allah SWT menjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya terang bagi kita mana yang boleh, mana yang tidak. Demikianlah Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya linnas, bagi manusia, la'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa, ya, supaya mereka takut kepada Allah, yaitu dengan memperhatikan apa yang Allah jelaskan tadi. Ya, supaya mereka memperhatikan apa yang Allah jelaskan. Oh, ini tidak boleh, berarti anak nggak boleh, ya, melakukannya. Oh, ini diperbolehkan oleh Allah, berarti anak harus meyakini itu adalah perkara yang diperbolehkan. Ya, maka ini semua yaitu penjelasan Allah SWT di dalam Al-Quran, yang di antara tujuannya adalah supaya kita memperhatikan apa yang Allah sudah batasi, memperhatikan apa yang sudah menjadi aturan Allah.
Alhamdulillah, itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Semoga apa yang kita sampaikan berupa tafsir ayat tentang puasa dari ayat yang 183 sampai 187 ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, dan yang khususnya para jamaah di Masjid Imam Syafi'i di Bangkalan, Madura. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.